Kita lanjut dulu kepada Pak Asnawi. Beliau ini adalah tokoh lama bergerak di bidang pariwisata, pernah jadi Ketua Umum Asita Nasional. Nanti kita ikuti dengan beberapa tokoh kita dari Sumbar, Pak Ian ya, dan juga nanti sampai kepada Pak Herman Kamra. Kemudian kita minta Pak Roseno yang dulu akan menjelaskan pengalaman beliau panjang, dan terakhir Pak Nofrial untuk memberitahu sebetulnya dari sisi Dinas Pariwisata Sumbar apa yang ditangkap dari dialog ini dan apa kira-kira ke depan. Kami persilakan dulu kepada Pak Asnawi. Kami persilakan, Pak Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pasli yang saya hormati, para hadirin, para sahabat-sahabat saya, pakar-pakar pariwisata yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati. Pertama tentu saya berbicara dari sisi aktivis ya, pelaku. Yang perlu ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa pariwisata ini adalah sebuah industri. Industri yang hari ini boleh dikatakan terhenti. Demand berkurang cukup signifikan. Akibatnya alat-alat produksi tidak bergerak, yang mengakibatkan penggerak dari produksi itu terhenti juga kehidupannya. Hari ini misalnya kalau kita boleh lihat tingkat hunian hotel kita masih rendah, nanti Pak Alan akan jelaskan. Anggota kita, Asita Indonesia dan khusus berat itu boleh dikatakan 95% tidak bergerak. Apalagi HPI. Ya. Mereka yang dulu selalu membawa grup, hari ini boleh dikatakan berhenti sama sekali. Begitu juga di sektor-sektor lain yang mendukung kepariwisataan Sumatera Barat dan Indonesia itu terhenti. Ini artinya bahwa kehidupan dapur pun juga sudah sangat terganggu, khususnya bagi kawan-kawan yang mungkin secara padat modal ataupun dari sisi-sisi kegiatan yang lain itu boleh dikatakan berhenti. Oleh sebab itu ketika demand dan supply ini tidak seimbang, ketika industri ini tidak bergerak, apa yang harus dilakukan? Maka saya selalu dan kawan-kawan semua paham bahwa poin daripada industri ini kan adalah selalu dibicarakan 3A. Dan ini tidak boleh dilupakan oleh siapapun juga. Aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Nah, persoalannya hari inilah, ketika aksesibilitas ini berkurang cukup signifikan, bahwa sumber-sumber potensi-potensi bagi industri itu sudah pasti berkurang. Dan jika kita berbicara tentang atraksi, maka apa atraksi yang bisa hari ini kita lakukan ketika semua pergerakan dihentikan dan semua orang berkumpul tidak dibolehkan? Kalaupun ada, kita lakukan webinar seperti ini. Lalu kalau kita berbicara tentang amenitas, nah nanti kawan-kawan bisa bicara lah, Alan semua nanti Pak Alan bisa bicara lah tentang bagaimana hotel, bagaimana restoran, bagaimana tempat-tempat hiburan, bagaimana atraksi-atraksi yang ada yang semuanya mendukung, itu terhenti. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu hadirin berbahagia? Saya selalu mengatakan bahwa saat ini Sumatera Barat itu harus coba mulai mempersiapkan diri pra-COVID. Kalau kita berbicara tentang COVID, itu semua sudah ada bahagian yang mengurus, walaupun sangat terkait dengan kepariwisataan, tetapi kan kita sudah punya sebuah konsep-konsep tim-tim yang menyelenggarakan itu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Waktu bicara dahulu di awal Bang Pasli dan kawan-kawan, saya katakan stimulus apa yang bisa diberikan kepada penggerak industri ini, yang multiplier efeknya itu sungguh sampai ke dusun-dusun dan kampung-kampung. Karena menyerap begitu banyak kepentingan di situ. Oleh sebab itu, dari awal Bang Pasli masih ingat bahwa saya mengharapkan ada stimulus-stimulus yang memang harus segera dilakukan. Oleh sebab itu, maka sekarang kita harus berbicara tentang bagaimana Sumatera Barat ke depan. Kita pahami di Indonesia bahwa kita masih dibandingkan negara tetangga saja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Kita itu masih tertinggal, kita masih kurang di high-tech, dan kita sudah mulai mengejar di high touch. Karena pariwisata itu adalah high-tech dan high touch. Nah, kita teknologi masih jauh. Kita belum punya seperti studio universal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Sumatera Barat memang hari ini harus mempersiapkan diri dengan 3 unsur yang tadi.
khususnya adalah atraksi. Atraksi ini adalah bagaimana supaya bisa menjadi sebuah daya tarik yang besar. Ketika COVID terjadi, maka ini perlu dikembangkan. Maka saya selalu menganjurkan agar mentransformasi budaya-budaya lokal, atraksi-atraksi kesenian menjadi sebuah komitmen yang bisa dipertunjukkan, sebuah pertunjukan yang berkelas. Dan di negara Cina, itu di setiap provinsi ada itu. Oleh sebab itu, maka hari ini bagaimana kita berbicara tentang pasca COVID mendatangkan orang. Nah, ketika mendatangkan orang, itulah pariwisata. Kita berbicara setinggi langit apapun, sehebat apapun, seindah apapun, orang tidak datang, sorry to say. Tidak ada artinya. Oleh sebab itu, maka saya setuju dengan Bu Sari bahwa CEO komitmen itu penting. Oleh sebab itu, gubernur ke depan harus betul-betul care ke pariwisata. Bagaimana dia mampu mengejawantahkan program-program. Bagaimana dia mampu memaksimalkan potensi-potensi. Jangan hanya bicara tentang potensi, tapi potensi tidak dimaksimalkan jadi loss potensi. Oleh sebab itu, maka di forum yang terhormat ini, di mana dihadiri oleh banyak pihak dan beberapa calon gubernur, sejauh mana para calon gubernur ini sudah mampu berbuat. Saya contohkan Pak Mulyadi. Walaupun dia di DPR RI, bagaimana dia membantu Pantai Kata, Lawang Pak, dan segalanya. Itu sebuah kerja nyata yang mungkin bisa coba dicontoh oleh yang lain siapapun. Oleh sebab itu, maka saya berharap pariwisata yang akan menjadi andalan Sumatera Barat ke depan. Dan kalau boleh saya katakan bahwa key success daripada pariwisata ini terdiri dari stakeholder ini, khususnya PHRI, Asita, dan HPI. 3 poin ini sangat penting. Oleh sebab itu, 3 poin ini sekarang harus dicarikan jalan agar mereka masih bisa bertahan sampai COVID ini selesai. Maka saya ingin imbau kepada kita semua bahwa program-program Pak Nov, Pak Gubernur, Kepala Daerah, dan lain sebagainya, harus fokus kita kepada suatu aksi antara provinsi dan kabupaten kota. Sebuah kerjasama yang fokus. Pertama, bagaimana SDM dikembangkan. Bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan. Bagaimana mendukung Pokdarwis, bagaimana mendukung sektor-sektor angkutan dan hotel-hotel sekarang yang boleh dikatakan sekarat. Bagaimana take holiday, bagaimana keringanan pajak, bagaimana misalnya mendorong agar mereka mendapatkan relaksasi dengan mudah. Bagaimana kendaraan-kendaraan anggota saya yang jumlahnya ratusan, yang hari ini banyak yang kredit, itu sudah terganggu. Kita berjuang untuk relaksasi. Tetapi kalau leasing-leasing, mereka tidak peduli dengan relaksasi pemerintah. Yang punya leasing-leasing ini bukan pemerintah, swasta, sehingga mereka sama sekali tidak peduli dengan relaksasi-relaksasi itu. Inilah yang menurut saya sumber ke depan akan seperti apa. Berikutnya adalah bagaimana supaya kita mempersiapkan 1-2 atraksi yang cukup besar yang menarik di Sumatera Barat, agar ketika orang datang tidak tidur. Kesalahan kita hari ini Sumatera Barat adalah ketika wisatawan datang, mereka malam tidak melihat apa-apa. Melihat lampu-lampu aja di kotanya juga banyak kok lampu-lampu. Di Bukit Tinggi, Jam Gadang, dingin-dingin, nggak ada atraksi apa-apa. Padang apalagi, nggak ada apa-apanya. Nggak ada kegiatan apa. Mau ke Pantai Padang, ya orang pacaran lah. Kalau jalan-jalan, ya ini Pantai Padang sudah berubah, sudah bagus. Atraksinya apa? Terobosannya apa? Tidak ada. Oleh sebab itu, maka saya ingin sampaikan Bang Fazli yang terhormat bahwa kita harus melakukan terobosan-terobosan yang berani secara signifikan. Kita perlu CEO-CEO yang berkomitmen seperti Bu Sari katakan tadi, bahwa travel bureau, hotel, restoran itu adalah key success tourism Indonesia. Tanpa mereka, saya katakan bahwa kita tidak akan mampu bersaing di tingkat yang lebih besar. Demikian Bang Fazli dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asnawi Bahar, lugas, tuntas. 3A tadi ya, 3A dan insentif apa yang perlu kita unjukkan. Sambil merebut juga insentif-insentif nasional ini ya. Iya, betul Bang. Supaya ini kita maksimalkan tanpa insentif lokal.